Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur Amin di channel YouTube Nur Amin Project. Dan kali ini saya akan mencoba mereview untuk web UI dari Wi-Fi Indosat Hi-Fi Air untuk seri Rabbit dengan tipe CPER. Ya, kali ini sudah berada di tampilan seperti ini, di tampilan browser dari komputer. Ya, ini saya pakai komputer aja biar enak untuk menjelaskan poin demi poin ya mengenai ini ya, mengenai Wi-Fi Indosat, yaitu Indosat Hi-Fi Air dengan seri Rabbit. Untuk IP-nya ini Anda bisa lihat di bagian bawah modem ya. Di sini sudah saya temukan untuk IP-nya di 192.168.100.1. Kemudian kita klik OK. Nah, di situ bakalan langsung muncul untuk username serta passwordnya, dan ini juga bisa kita temukan di bagian bawah dari ini ya, bagian bawah dari modemnya. Untuk username ini admin, sedangkan untuk passwordnya ini admin juga. Nah, ini kita sudah klik, kemudian sign in. Nah, di sini kita bakal dikasih pilihan, yaitu ada beberapa tab, yaitu ada dashboard, internet, home network, ada SMS, wireless, kemudian ada router. Kita bakal bahas untuk yang pertama ini, yaitu untuk di tab dashboard. Tab dashboard ini terdiri dari berbagai hal ya. Ini di sini ada internet ya, di sisi sebelah kiri. Ini ada internet connectionnya, operatornya yang dipakai kartu Tri, jaringannya LTE, terus kemudian untuk kekuatan sinyalnya itu adalah 3 bar. Dan di sini untuk seluler data konektivitasnya enable ya, kurang lebihnya begini, sel ID-nya. Kemudian di bagian bawah ini ada software information ya. Ini tipenya yaitu mode device-nya ini CPER. Softwarenya sekian seperti ini ya. Anda bisa lihat sendiri untuk keterangannya di layar seperti ini kurang lebihnya. Oke, ini untuk yang di sisi sebelah paling kiri. Kemudian di tengah ini ada info dashboard router. Router di sini memberikan informasi, yaitu router information, ada IP, kemudian ada IMEI, ada ICIT, ada IMSI, terus ada segala macamnya di sini ya. Kemudian di bawahnya juga ada auto APN atau access point name. Ya, di sini ada MCC, MNC 51059, terus APN-nya pakai apa ya, Tridata segala macam ya ini. Terus kemudian untuk yang di sisi sebelah kanan ini ada home network. Home network ini ada berapa perangkat yang terkoneksi, kemudian wirelessnya atau WiFi-nya ini nyala atau enggak gitu ya. Kemudian di sini untuk wireless settingnya ada Hi-Fi Air, Rabbit ya. Ini kalau kita mau ganti nama WiFi atau kita mau ganti passwordnya. Nah, kita bisa lihat di situ. Oke, itu untuk tab dashboard ya, tab dashboard. Lalu kita masuk ke tab berikutnya, yaitu tab yang kedua, yaitu adalah internet. Nah, internet di sini terdiri dari berbagai macam pilihan. Ada di dalamnya ini ada berbagai macam menu lagi. Kemudian ada internet connection ya. Ini kita bisa pilih, bisa seluler atau disable. Terus network modenya ini mau kita atur ke 4G only atau 3G only. Ini nggak bakal berguna karena bergunanya mungkin kalau ke 4G only doang, karena 3G udah nggak ada ya di Indonesia. Terus kemudian ada connection mode ini auto. Oke, kita masuk ke pin management. Pin management ini kalau kartu SIM-nya mau kita kunci pakai kode pin. Nah, di sini ya nyetingnya ya. Kemudian traffic setting ini untuk melihat penggunaan kuota ya. Ini awalnya disable seperti ini, tapi ini saya atur ke unlimited price karena di sini kita bisa melihat untuk pemakaiannya ini udah berapa. Ini udah 1,57 GB ya selama unit ini sudah dipakai. Kemudian ada USSD ini dipakai untuk melihat ataupun mengecek nomor ya. Jadi kalau di handphone ini kayak misalnya bintang 888 pagar dan sebagainya begitu ya. Ini masuknya di sini ya. Terus yang terakhir ini untuk fitur yang spesial ya untuk Indosat Hi-Fi Air untuk seri ini, yaitu adalah band selection atau band lock. Jadi untuk yang tipe ini kita bisa memilih band yang cocok di wilayah kita. Jadi misalkan untuk di wilayah teman-teman semuanya, buat teman-teman dari channel Nur Amin Project ini
Mas, di tempat saya yang paling kenceng itu di band 2100. Nah, ini bisa kita kunci dari sini. Caranya yaitu kita masuk ke frekuensi band selection mode ini ya. Kemudian kita pilih manual. Nah, di sini manual kalau nggak salah untuk seri ini nih support di 4 band ya kalau nggak salah ya. Coba kita klik all. Nah, yang disupport yaitu adalah band 2100 atau band 1, kemudian LTE band 3 atau 1800, LTE band 5 atau 850, kemudian LTE band 8 atau 900 ya. Nah, infonya setelah ini bakalan ada untuk rotor yang baru ya. Untuk yang seri baru, cuman saya belum dapat infonya ya. Jadi ditunggu saja. Ini untuk lock band ya. Oke, ini kita kembalikan ke auto dulu. Ya, ini sudah selesai untuk di tab internet. Kita geser untuk ke tab home network. Nah, untuk home network sebentar. Ini home network ini bentar. Oke, home network ini ada DHCP, terus ada connected device. Nah, DHCP ini kita untuk mengganti nomor IP yang digunakan oleh router kita. Jadi misalkan kalau misalkan router Rabbit ini Rabbit ini diganti menjadi IP-nya. Ini kan 192.168.101. Ini mau diganti 192.168.81 itu bisa agar sama, misalkan mau disamain atau mau diganti nih biar nggak tabrakan dengan router yang lain juga bisa dari sini. Kemudian di bawahnya ada DHCP server ya, kurang lebihnya seperti ini ya, silahkan dilihat sendiri. Terus untuk menu yang kedua, ini ada connected device ataupun perangkat yang tersambung. Jadi di sini nih saya ada 2 perangkat yang tersambung. Yang pertama itu adalah handphone Motorola G45 saya ya, ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah komputer ini ya. Kita nyambungnya pakai LAN ya. Nih di sini LAN, nih muncul nih ya. LAN gitu. Terus untuk device traffic ini kita untuk melihat komputer yang pernah tersambung dan yang akhirnya terputus. Ini semalam ini kalau nggak salah ini handphone ini ya, Vivo V21 yang saya biasa pakai. Ini semalam juga sempat saya konekkan ke sini ya. Ini statusnya di sini disconnect. Nah, ini bisa kita blokir dari sini biar orang tuh nggak bisa connect lagi misalkan. Nah, bisa dari sini. Terus kemudian ada custom firewall rules ya. Kemudian ada port forwarding. Nah, di sini kita bisa enable untuk menambahkan port-port yang mungkin akan diteruskan ataupun dibutuhkan ya. Ini settingan yang sekiranya dibutuhkan aja. Kalau mungkin tidak dibutuhkan ya nggak usah diotak-atik gitu. Terus kemudian di sini ada SMS. SMS di sini ada beberapa menu lagi, ada 5. Yaitu ada SMS setting ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian ada device inbox, ini untuk melihat pesan SMS yang masuk. Nah, di sini ada pesan nih. Iya, kamu pemenang kuota diamond skin. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus ada device outbox, ini untuk kalau kita ini pesan keluar ya, outbox nih ya, atau kotak keluar. Kemudian ada SIM SMS, ini untuk SMS yang tersimpan di kartu SIM. Kemudian draft ini kalau misalkan kalian mau ngetik SMS tapi belum sempet nih dikirim ke mana ke siapa, nah nyimpennya ke draft sini. Oke, untuk tab SMS sudah, kita ke tab wireless. Nah, di sini ada beberapa settingan yang perlu Anda pahami semuanya. Bahwasanya di sini ada 3 menu di dalamnya ya. Yang pertama yaitu adalah wireless setting. Wireless setting ini mau kita atur ke enable atau disable. Misalkan Anda ingin menggunakan Rabbit ini dengan router yang terpisah ataupun tidak ingin menggunakan wifi-nya, jadi ingin dipakai LAN-nya aja nih. Nah, ini kita bisa atur ke disable. Terus kemudian ini semalam juga saya sempat coba hubungi teman saya yang ada di luar Sumatera, yang ada di Jawa terutama. Jadi untuk perangkat ini, untuk perangkat yang WiFi Indosat HiFi Rabbit ini sebenarnya support untuk WiFi 6 seperti yang kita bahas di video unboxing sebelumnya. Tapi karena perangkat saya nggak ada yang mendukung Wi-Fi 6, jadi nggak bisa muncul Wi-Fi 6-nya. Nah, di sini ada 2 ya, ada 2 mode. Jadi kalau misalkan ponsel kalian support di Wi-Fi 6, kita sarankan buat di 802.11ax ini aja, seperti bawaannya ya.
Kemudian menu-menunya, kemudian ada primary channel, secondary channel, segala macam. Ini ada lengkap bawah, ini ke bawah semuanya lengkap ya. Oke. Terus kita masuk ke wireless security setting. Nah, di sini kita bisa atur buat namanya. Ini namanya mau kita rubah seperti apa? Ini bisa di sini. Terus untuk network visibilitas, ini adalah status jaringannya. Ini namanya nih mau diperlihatkan atau tidak gitu. Jadi misalkan, waduh, Mas, ini WiFi saya mau saya hidden atau saya sembunyikan. Jadi bisa pakai di sini. Jadi kita geser ke invisible sini ya. Oke, ini karena nggak perlu. Terus kemudian ini di bawahnya ini untuk settingan passwordnya. Ya, ini ada password bawaannya 1234 sampai 10 sampai 0 ding. Terus untuk menu yang ketiga adalah wireless mic filter. Ini untuk memblokir koneksi WiFi ataupun koneksi. Jadi misalkan ada perangkat yang nyambung tanpa izin atau orang nyolong WiFi. Nyambung WiFi tanpa izin, jadi kita blokirnya dari sini, dari wireless mic filter di sini ya. Terus kita masuk untuk ke tab berikutnya atau tab yang terakhir, yaitu tab router. Nah, di tab router ini ada 4 pilihan, ada 4 menu ya. Yang pertama yaitu user management. Ini ya, ini buat ngatur segala macam. Jadi kalau misalkan kita mau nambah username baru, buat akses levelnya ini orang ini bisa ngapain aja sih? Nah, di sini ngaturnya ya. Terus yang menu kedua ada configuration management ya. Di sini nggak ada apa-apa, adanya cuman restore factory setting atau pengaturan pabrik, atau bisa kita sebut sebagai reset pabrik. Di sini restore factory setting. Kemudian untuk menu yang ketiga yaitu ada software upgrade. Jadi misalkan kita membutuhkan ataupun perangkat ini perlu kita upgrade, jadi di sini masuknya ya. Oke, terus yang menu yang terakhir yaitu adalah reboot router. Reboot ini untuk mematikan atau menyalakan ulang perangkat. Jadi misalkan, waduh Mas, ini koneksinya bengong ataupun nggak jalan koneksinya padahal data sudah diisi atau baru diisi. Nah, ini kita perlu reboot ini. Cuman kan ini kalau misalkan routernya terlalu jauh, misalkan routernya ini kita taruh di pojok atas. Terus yang intinya kita itu kalau mematikan hidupkan router itu agak susah. Jadi di sini kita bisa matikan dan nyalakan ulang di sini atau merebootnya dari sini. Oke, kira-kira itu saja untuk review ini ya. Untuk review dari web UI Indosat HiFi-R dengan seri Rabbit CPE-R. Jadi kita bakal coba nanti untuk mengcompare WiFi Rabbit ini versus Huawei B312 atau Orbit Star 2 versus Nokia. Jadi kita bakal langsung saja nanti untuk di video berikutnya kita bakal compare untuk 3 perangkat sekaligus, yaitu Indosat HiFi-R yang seri Rabbit, Indosat HiFi-R seri Nokia, dan yang terakhir untuk yang Indosat yang untuk Orbit Star 2. Jadi dari ketiga perangkat ini kita bakal langsung di situ masukkan di situ untuk tabelnya beserta spesifikasinya. Jadi untuk Rabbit Star CPE 2 ini Rabbit Star, sorry. Untuk Indosat HiFi-R Rabbit untuk seri CPE-R ini hanya support di LTE Cat 4. Kemudian untuk Wi-Fi-nya memang support di Wi-Fi 6. Oke, untuk menutup perjumpaan kita di sini, saya bakal coba untuk speed test untuk seri Wi-Fi ini melalui kabelan ya. Jadi untuk memastikan koneksinya itu benar-benar stabil. Oke, kita sudah ini kita ganti dulu untuk servernya. Servernya kita ganti ke Indosat Kota Bandar Lampung ya, sebentar.
Karena nggak ada Indosat yang Bandar Lampung ya untuk speed test di PC, saya pilih aja yang PT Indosat terbuka yang Jakarta. Kita coba speed test untuk berapa speednya. Baiklah, untuk hasilnya ini setelah pengetesan yaitu untuk speednya di 14,92 dan untuk uploadnya ini dapat di 14,58 megabit per second. Wah, ini cukup lumayan stabil ya. Nah, nanti buat antar malam kita bakal antar malam untuk konten berikutnya ya. Atau insya Allah kalau syutingnya bisa nanti malam kita bakal syuting untuk konten yang ketiga, yaitu Indosat HiFi-R versus Orbit Star 2 versus untuk Indosat HiFi-R untuk seri Nokia. Jadi kita bakal compare untuk 3 perangkat itu nanti. Oke, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk review web UI dari Indosat HiFi-R untuk seri Rabbit CPE-R. Ini untuk varian yang ini saya dapat di harga kurang lebihnya 400.000 ya, 400 atau 500 kemarin ya. Pokoknya ini yang versi paling terjangkau. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Kita jumpa lagi di video berikutnya.